Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Musi Motor. Pada video kali ini saya pengen tutorialkan bagaimana cara mengatasi CVT bit rembes teman-teman. Nah itu udah pasti sealnya yang bocor ya teman-teman. Nah jadi di video kali ini saya pengen berbagi bagaimana proses atau tutorial cara penggantian seal pada CVT teman-teman. Nah ini posisinya keluar oli dari CVT ya teman-teman. Jadi kita belum tahu yang bocornya seal yang bagian mana, apa dari as puli atau dari kruk as ya teman-teman. Nah jadi kita bongkar dulu ya teman-teman. Jadi kita langsung bongkar dan kita periksa dan apa yang seal yang bagian mana yang bocor ya teman. Kalau misalkan keduanya bocor, kita ganti keduanya teman-teman. Oke, langsung saja kita bongkar ya teman-teman. Pertama-tama kita menggunakan kunci 8T ya teman-teman. Nah untuk membuka bak CVT nya itu kita membukakan kunci 8T teman-teman ya. Nah kita buka dulu bak CVT nya teman-teman. Nah kebetulan ini beberapa sudah saya lepas bautnya teman-teman, jadi nggak butuh waktu lama. Setelah kita buka baut 8-nya teman-teman, langsung kita lepas crankcase CVT nya teman-teman. Nah di sini terlihat ya teman-teman, di sini oli semua teman-teman, kotor. Tuh. Jadi di sini oli semua dan pambelnya juga udah kendor teman-teman. Nah dan di sini juga bearing CVT nya sudah kemakan teman-teman. Nah jadi kalau misalkan bearingnya CVT ini kemakan itu banyak penyebab teman-teman. Kemungkinan penyebab mungkin memang sudah haus atau udah habis, bisa juga memang dari asnya ini oblak teman-teman. Nah ternyata benar teman-teman. Nah jadi as puli ini itu udah oblak atau goyang teman-teman. Jadi langsung saja kita sekalian kita periksa, kita ganti atau bagaimana, nanti kita buka dulu teman-teman. Yang pasti ini untuk pertamanya kita langsung ganti seal ya teman-teman ya. Nah untuk mengganti sealnya teman-teman ya, pertama-tama kita harus buka dulu rumah roller dan kampas otomatisnya teman-teman ya. Nah untuk membuka kampas otomatisnya kita memerlukan tracker seperti ini teman-teman. Nah caranya kita jepitkan ke sini dan menggunakan kunci 19 ring teman-teman. Setelah dia lepas, kita kendorkan teman-teman ya. Kita lepas murnya, kita buka. Nah setelah kita lepas, kita tekan seperti ini rumah kampas otomatisnya supaya bisa merenggang, dan kita lepas seperti ini dan kita buka dari pambel teman-teman. Nah setelah terbuka, kita lihat seperti ini teman-teman. Nah kalau misalkan ini seal dari as puli ini juga bocor teman-teman, tapi nggak terlalu parah teman-teman. Jadi yang parah itu udah pasti kemungkinannya dari seal as kruk teman-teman. Nah jadi kita buka dulu teman-teman ya. Nah cara membukanya juga sama, kita menggunakan tracker teman-teman. Nah trackernya seperti ini teman-teman. Nah kita buka menggunakan tracker seperti ini. Nah caranya bagian ini kita masukin teman-teman. Nah kita masukin ke sini, kita tahan ke standar 2, standar tengah. Setelah itu menggunakan kunci shock nomor atau ukuran 22 teman-teman. Nah caranya seperti ini. Nah sama, kita buka dulu murnya, kita lepas trackernya teman-teman ya, dan kita tarik. Nah jangan sampai lupa teman-teman ya, di bagian luar ini dan gigi selahan ini itu ada ring teman-teman. Nah ring ini jangan sampai hilang teman-teman ya. Jadi ketika pembongkaran kita harus perhatikan di mana kita meletakkan teman-teman.
Nah, di tengah-tengahnya juga di sini ada ring juga teman-teman. Nah, ada satu ring. Nah, ini harus jangan sampai hilang teman-teman. Jadi setelah kita melakukan pembongkaran, kita usahakan setiap ring ataupun baut kita letakkan, kita simpan di tempat yang sama, di wadah yang sama teman-teman, supaya nggak berceceran. Nah, jadi kita lihat teman-teman. Nah, yang parah berarti seal dari askruk teman-teman, yang seal dari sini teman-teman. Nah, jadi sebelum kita melakukan pergantian seal askruk teman-teman, kita bersihkan dulu CVT-nya ya teman-teman ya. Kita bersihkan dulu. Kalau sudah bersih baru kita melakukan pergantian seal teman-teman. Nah, sebelum kita melakukan servis atau pembersihan CVT, kita bongkar juga gearboxnya teman-teman, crankcase gearboxnya teman-teman. Kita lihat teman-teman tuh, karena as pulinya ini udah goyang banget teman-teman. Nah, jadi sekalian kita bongkar, selanjutnya kita periksa dan kita ganti teman-teman. Kalau memang harus diganti, kita ganti teman-teman. Jadi kita bongkar dulu ya teman-teman ya. Nah, cara pembongkaran itu menggunakan T10 teman-teman. Kita buka baut satu persatu. Nah, sebelum kita buka, kita keluarkan dulu oli gardan nih teman-teman, supaya nggak berceceran. Nah, kita siapkan wadah bekas botol oli atau bos oli yang 5 liter teman-teman. Kita buka menggunakan T12 teman-teman, karena bautnya itu ukurannya 12 teman-teman. Nah, terlihat ya teman-teman, olinya juga sudah menghitam dan ada putih-putih seperti itu teman-teman, kayak seperti ada baut yang rontok teman-teman ya. Nah, jadi sudah dipastikan ini ada yang udah haus atau hancur, entah itu bearingnya ataupun gearboxnya teman-teman. Jadi kita lihat saja, kita buka lagi ya teman-teman, kita pastikan. Nah, membukanya menggunakan T10 ya teman-teman. Nah, setelah semua bautnya sudah terlepas semua, kita lepas seperti ya teman-teman. Kita ambil satu persatu baut 10-nya. Kita masukkan di wadah teman-teman, jangan sampai hilang. Nah, setelah terbuka teman-teman, kita lepas crankcase-nya teman-teman. Nah, kita lepas crankcase-nya teman-teman. Oke teman-teman, nah ternyata teman-teman yang menyebabkan as pulinya ini oblak teman-teman, yang ada penahan bearing di sini itu udah ambrol teman-teman, udah hancur teman-teman. Nah, ini tinggal ujung-ujungnya aja teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya dia ada besi seperti ini teman-teman. Nah, di sini sudah hilang teman-teman. Nah, efeknya besi hilang. Nah, seperti ini teman-teman. Ininya hampir jebol karena as pulinya ini mundur karena nggak ada lagi penahan, jadi nabrak ke sini teman-teman. Makanya dia geser, jadi makannya ke sini juga teman-teman. Tuh. Nah, ini serpihan-serpihannya teman-teman. Ini serpihan-serpihannya. Tuh. Nah. Jadi yang menyebabkan itu ya karena besi ininya udah nggak ada, makanya sealnya ini bocor. Kalau misalkan penahannya masih ada, kemungkinan sealnya masih bagus teman-teman. Berarti kita cari dulu besi untuk penahannya ininya. Sementara kita mencari itu, berarti kita servis CVT nya dulu teman-teman. Kita bersihkan dulu ya teman-teman.
Oke teman-teman, nah untuk proses pembersihan saya biasanya menggunakan bensin sama cleaner teman-teman. Nah cleaner ini itu tahapan terakhir ketika oli-oli atau kotorannya sudah pada rontok teman-teman, udah pada bersih teman-teman. Jadi untuk cara pembersihan itu biasa teman-teman ya, cuma seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, nah ini CVT nya sudah kita bersihkan teman-teman ya. Jadi sekarang tinggal kita ganti seal kruasnya teman-teman. Nah cara mengganti seal kruasnya itu cukup mudah teman-teman. Pertama-tama kita siapkan dulu tang pen seperti ini teman-teman. Nah fungsinya tang ini untuk melepaskan ring penahan seal supaya enggak lepas teman-teman ya. Nah caranya tinggal kita jepit aja teman-teman ya. Jepit, kita tarik keluar teman-teman. Jadi sudah keluar teman-teman. Nah cara mengganti sealnya itu kita cukup menggunakan obeng min kecil teman-teman. Oke teman-teman, nah cara mengganti sealnya itu teman-teman cukup kita menggunakan tang ini ataupun pakai obeng min teman-teman. Nah cari untuk melepas sealnya ini kita nggak memerlukan baut screw ataupun yang seperti biasa umum orang gunakan, kita cukup menggunakan ini teman-teman. Nah caranya ini kepala tang kita buat seperti ini, kita masukin ke dalam teman-teman. Nah setelah kita masukin ke dalam, kita kembangin dan kita tarik keluar teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Tuh seal sudah keluar teman-teman. Nah jadi untuk melepas sealnya kita nggak mengeluhkan baut atau obeng segala macam, cukup menggunakan tang seperti ini kalau teman-teman bisa, atau menggunakan obeng min kecil teman-teman. Nah kalau menggunakan tang ini kita tekan seperti ini, kita masuk ke dalam dan kita kembangin, terus kita putar, baru kita tarik teman-teman, dan sealnya otomatis bakalan lepas teman-teman. Dan nggak sesulit seperti yang orang-orang kira teman-teman untuk mengganti seal ini teman-teman. Nah jadi ini sudah terlepas, jadi kita langsung ganti ke yang baru teman-teman. Nah ini yang baru teman-teman. Nah saya merek KVB, nggak tahu ori apa enggak, ini saya pesannya dari seller teman-teman, dari agen-agen teman-teman. Nah sebelum kita pergantian seal, lebih baiknya kita bersihkan dulu teman-teman sisa-sisa oli yang ada di dudukan seal teman-teman. Kita bersihkan seperti ini teman-teman. Untuk pemasangan seal teman-teman, kalau saya pribadi itu caranya sebelum saya pasang itu di atasnya saya kasih lem tribon sedikit teman-teman. Saya kasih lem seperti ini teman-teman. Nah fungsi lem tribon ini itu kalau misalkan dia kering, dia lebih rapat teman-teman. Dia supaya dia lebih seret dan sealnya itu enggak geser teman-teman, enggak keluar ataupun ke dalam teman-teman. Nah kita ratakan seperti ini teman-teman. Nah sudah kita ratakan teman-temannya, kita tunggu kering beberapa saat, kita tunggu 1 atau 2 menit teman-teman. Kalau misalkan sudah kering baru langsung kita pasang teman-teman. Oke teman-teman, nah jadi jika terasa sudah kering oli teman-teman, lem tribonnya yang pada seal jika sudah terasa kering, jadi kita langsung saja pasang ya teman-teman. Nah cara pemasangannya biasa teman-teman, tinggal kita dorong aja ke dalam. Tinggal kita dorong sedikit teman-teman,
dan sealnya udah otomatis pasti masuk teman-teman. Kita gunakan kunci T8 ya teman-teman. Nah, dorong sedikit, jangan terlalu kuat, takutnya masuk ke dalam teman-teman, amblas. Jadi sekira udah masuk aja ya teman-teman, sudah melewati batas dudukan penahannya. Oke teman-teman. Nah kalau misalkan sudah seperti itu, tinggal kita pasang kembali pen penahannya teman-teman. Nah, cara pemasangannya sama seperti cara kita melepasnya teman-teman. Kita tekan seperti ini teman-teman, tinggal kita masukkan teman-teman. Oke teman-teman, nah ini sudah terpasang teman-teman. Nah jadi kalau misalkan sudah terpasang teman-teman, tinggal kita pasang kembali rumah rollernya ya teman-teman. Nah sebelum kita pemasangan kembali rumah roller teman-teman, jangan lupa kita kasih sedikit grease di sini teman-teman ya. Grease ataupun minyak gemuk teman-teman, karena tadi sudah kita cuci pakai bensin, otomatis dia kering teman-teman. Nah kalau misalkan dia kering, nggak ada pelumas sama sekali, dia akan cepat haus teman-teman. Nah cara mengaplikasikannya jangan tebal-tebal ya teman-teman, sedikit saja, karena kalau misalkan tebal-tebal takutnya nanti dia kesini teman-teman. Nah kalau kesini nanti dia selipnya ke pambel teman-teman. Nah jika sudah kita kasih grease, kita masukkan ini teman-teman. Nah kalau misalkan dia ada sisa grease seperti ini, kita bersihkan ya teman-teman. Jangan sampai kena roller ataupun kena pambel teman-teman, karena dia bakalan selip ya teman-teman. Dan jika sudah dipastikan bersih, tinggal kita pasang kembali teman-teman. Kita pasang kembali seperti ini. Berhubung pambelnya masih bagus, jadi pambelnya nggak saya ganti ya teman-teman. Kita masih menggunakan pambel yang lama teman-teman. Nah seperti yang saya bilang tadi, saat kita pembongkaran, jangan sampai kita lupa ataupun ketinggalan ring yang ada di sini teman-teman. Nah, ringnya dulu, baru kita pasang lagi bagian luarnya teman-teman. Setelah itu gigi untuk selahan teman-teman, ring lagi, baru kita kunci teman-teman. Jika sudah terpasang, jadi kita kunci kembali teman-teman, menggunakan kunci 22 teman-teman. Nah, sudah terpasang ya teman-teman, sudah cukup kencang. Nah sedikit saya beritahu ya teman-teman. Nah ini ada bekas gesekan. Nah gesekan ini itu kemakan dari sini teman-teman. Tuh. Nah kenapa dia bisa nyentuh ke crankcase ini teman-teman? Penyebabnya karena
besi penahan bearing aspuli tadi karena sudah hancur teman-teman. Jadi karena ininya sudah hancur, bearing aspuli ini dia mundur teman-teman, keluar teman-teman. Nah jadi dia keluar, otomatis kampas otomatisnya tadi dia ikut ke mundur teman-teman, makanya dia kena ke crankcase teman-teman, kemakan teman-teman. Nah dari sini juga berakibat fatal teman-teman. Tuh. Nah ini akibatnya karena penahannya udah nggak ada teman-teman. Nah jadi udah selesai teman-teman, tinggal kita pemasangan, tinggal finishing, sudah tuntas. Nah kurang lebih seperti itu tata cara kita pergantian seal kruk as ataupun menganalisa apa saja penyebab kemungkinan oli keluar dari CVT teman-teman. Nah selain kita mengganti seal, kita perhatikan juga part-part yang lain teman-teman. Nah seperti tadi kita menemukan penahan bearing aspuli sudah nggak ada, jadi akibatnya kemakan di sini teman-teman, kemakan dari sini dan dari yang sebelah sana juga ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sekian, mungkin hanya ini saja tutorial atau tips dari saya bagaimana cara pergantian seal teman-teman, seal kruk as dan apa saja yang kerusakan yang lain saya perlihatkan teman. Semoga membantu dan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan share. Sampai jumpa pada video berikut teman-teman.